paling lama 3 bulan. Biasanya merupakan tindak pidana ringan atau tipiring. Nah, untuk acara pemeriksaan perkara pemeriksaan singkat diperuntukkan bagi perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut jaksa penuntut umum, pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, namun tentunya perkara yang tidak termasuk dalam lingkup pemeriksaan acara cepat. Bentar. Untuk acara pemeriksaan biasa, yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta penerapan hukumnya tidak mudah serta sifat melawan hukumnya tidak sederhana. Dan untuk acara pemeriksaan singkat diperuntukkan bagi perkara atau pelanggaran yang menurut jaksa hukum umum, penuntut umum, pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, namun tentunya perkaranya tidak termasuk dalam lingkup pemeriksaan acara cepat. Jadi proses pemeriksaan singkat adalah pemeriksaan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ke dalam ketentuan pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana menurut pasal 203 ayat 1 KUHP. Untuk acara pemeriksaan cepat diatur dalam KUHP. Bagian ke-6 bab 16 yang terdiri dari yaitu proses pemeriksaan cepat ini proses pemeriksaan terhadap perkara pidana yang diancam denda dengan denda pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 7.500 dan perkara penghinaan ringan pasal 205 ayat 1 KUHP. Proses acara perkara pemeriksaan singkat ini terdiri dari dua, yaitu acara pemeriksaan perkara tindak pidana ringan atau tipiring yang masuk kepada pasal 205 ayat 1 yang berbunyi yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf bagian ini. Yang kedua yaitu acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Menurut pasal 211 KUHP, yang diperiksa menurut acara ini adalah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan tipiring, acara pemeriksaan ini lebih mudah. Perkara pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, akan tetapi cukup dibuat berita acara pemeriksaan dan catatan pemeriksaan memuat dakwaan dan pemberitahuan yang harus segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Oke, baik. Berarti lumayan ya. Habib. Saya, Bu. Habib, coba jelaskan ya tahapan pemeriksaan dalam perkara pidana yang jenis perkara biasa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi, dalam tahapan pemeriksaan perkara biasa itu, yang pertama itu adalah pemeriksaan identitas terdakwa. Pemeriksaan identitas terdakwa didahului pembukaan sidang oleh ketua. Pembukaan sidang harus dinyatakan terbuka untuk umum, seperti yang ditegaskan pada pasal 153 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang berbunyi, setelah hakim membuka sidang serta menyatakan terbuka untuk umum, hakim ketua memeriksa identitas terdakwa. Pemeriksaan identitas dilakukan dengan jalan menanya terdakwa mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Pemeriksaan dicocokkan dengan identitas terdakwa yang terdapat pada surat terdakwa, pada surat dakwaan dan berkas perkara untuk memastikan dan meyakinkan persidangan. Dan memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai pelaku pidana yang didakwakan kepadanya.
jika terjadi kekeliruan dalam penyebutan identitas terdakwa dalam surat terdakwa, maka cukup dicatat dalam berita acara sidang oleh panitera. Jika terjadi kekeliruan identitas terdakwa, sedemikian rupa perbedaannya dengan apa yang disebut dalam surat dakwaan dengan apa yang ditemukan hakim dalam persidangan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan surat dakwaan. Yang kedua adalah memperingatkan terdakwa. Setelah selesai menanyakan identitas terdakwa, kewajiban ketua sidang memperingatkan terdakwa berupa nasihat dan anjuran, memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan. Yang ketiga, pembacaan surat dakwaan. Ketua sidang memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Dalam proses pemeriksaan acara biasa, penuntut umum yang bertugas membaca surat dakwaan dan dilakukan penuntut umum atas permintaan ketua sidang. Fungsi pembacaan surat dakwaan sesuai dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dan langkah awal taruh penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu pembacaan rekuisitor. Lalu menanyakan isi surat dakwaan. Sesudah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan, hakim harus bertanya kepada terdakwa apakah dia benar-benar memahami isi surat dakwaan. Kalau terdakwa belum mengerti, menurut ketentuan pasal 155 ayat 2 huruf B, hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk memberi penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang belum mengerti oleh terdakwa, merupakan kewajiban bagi jaksa penuntut umum. Lalu kemudian hak mengajukan eksepsi. Jika diperhatikan pada pasal 156 ayat 1, pengajuan keberatan yang menyangkut pembelaan atas alasan formal oleh terdakwa atau penasihat hukum adalah hak dengan ketentuan. 1. Prinsipnya harus diajukan pada sidang pertama. 2. Yakni sesaat setelah penuntut umum membaca surat dakwaan. 3. Apabila pengajuan dilakukan di luar tenggang yang disebutkan, eksepsi tidak perlu ditanggapi penuntut umum dan pengadilan negeri, kecuali mengenai eksepsi kewenangan mengadili yang disebut dalam pasal 156 ayat 7. Lalu selanjutnya, kewajiban mengundurkan diri. Setiap pejabat yang ikut ambil bagian mengadili perkara dalam hal-hal tertentu wajib mengundurkan diri. Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, dan panitera tanpa terkecuali wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila diri mereka dengan terdakwa atau salah satu terdakwa maupun dengan perkara yang sedang diperiksa terdapat hubungan tertentu. Selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan saksi. Salah satu prinsip yang harus ditegakkan adalah mendahulukan pemeriksaan saksi daripada terdakwa. Prinsip ini ditarik dari ketentuan pasal 150 ayat 1 huruf B yang menegaskan yang pertama-tama didengar adalah keterangan korban yang menjadi saksi. Tata cara pemeriksaan saksi meliputi 1. Saksi dipanggil dan diperiksa seorang demi seorang. 2. Pemeriksaan identitas saksi. 3. Stop Habib, cukup Anda menjelaskan. Saya minta seperti Anda ini nanti seterusnya. Sekarang saya tanya lagi kepada saudara. Dengan demikian, apakah perbedaan antara pemeriksaan perkara perdata dengan pidana yang bisa Anda pahami? Setelah Anda menjelaskan panjang lebar daripada mulainya hakim ketua tadi untuk membuka persidangan dan sebelumnya apa yang dia lakukan dan apa perbedaannya dengan perkara perdata. Jawab Habib. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi perbedaan yang saya pahami Bu, yang membedakan antara pemeriksaan persidangan dalam ruang lingkup perdata dengan persidangan di dalam pidana yang saya dapatkan Bu, yang pertama adalah dalam perkara perdata itu dimulai dengan mediasi Bu, sebelum dimulainya persidangan oleh hakim.
Itu yang pertama. Sedangkan di dalam perkara pidana, di situ tidak ada mediasi, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pengadilan perdata, Bu, perbedaannya adalah saksi, begitu, pemeriksaan saksi. Di mana di perdata itu yang pertama yang diperiksa adalah yang bersengketa. Lalu sedangkan yang di perkara pidana, yang pertama-tama didengar itu adalah keterangan dari saksi. Begitu, lalu kemudian terdakwa. Seperti itu, Bu. Itu dua hal yang membedakan, yang mencolok menurut saya, Bu, antara sistem peradilan perdata dengan sistem peradilan pidana, Bu. Ya, baik. Ya, saya kira Habib cukup paham ya dalam mengambil suatu pemaknaan dalam perkuliahan. Mudah-mudahan untuk ke seluruh ruang lingkup hukum acara pidana Anda bisa memahami seperti itu ya, Habib. Amin. Anda mau jadi apa nanti, Habib? Saya mau menjadi ini, Bu, dosen atau pengacara, Bu. Oh, enggak menjadi hakim atau jaksa? Iya, Bu. Enggak jadi ini, kepingin jadi hakim, saudara? Ya, pingin juga sih, Bu. Saya kira memang ya suatu hal yang bagus sepertinya, tapi ya memang untuk multi kesemuanya Anda cocok lah kira-kira menurut saya ya. Dimana nanti nasib Anda saja, ya kan? Sama dengan kemarin juga ada mahasiswa saya kepingin jadi hakim, tapi kesempatan untuk tes hakim itu molor-molor terus. Sementara kan nanti persaingan, sampai sekarang hakim belum juga ada penerimaannya. Sampai sekarang begitu terus itu. Duluan yang lain-lain. Nah, kalau yang lain-lain dilepas nanti kita nggak dapat bagaimana. Jadi mana yang ada saja dia coba, ternyata jaksa lah yang posisi yang tepat buat dia diterima, ya kan? Akhirnya dia turunlah jaksa ini. Ya, cita-cita jadi hakim dia pendam aja dulu. Nah, mungkin bisa jadi nanti tergantung kapan ada kesempatan dan mumpung ada di mana ada, yang penting gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Juga yang lain seperti itu. Baik, kalau jadi dosen, saya cuma hanya memberikan support. Dari S1 langsung saja ambil S2. Karena dosen minimal besok akan ada rebutan untuk S3. Itu besar peluang. Sekarang S3 tidak ada yang melamar, karena pada prinsipnya S3 itu udah umur 40 lebih mereka sedokter. Jadi nggak bisa lagi diterima untuk PNS dia dosen. Nah, makanya kepada saudara-saudara yang ada minat jadi dosen, lanjut teruslah S1, S2, S3, jadi masih muda sudah dokter dan besar kemungkinan Anda untuk bisa diterima jadi dosen. Sementara saingan Anda yang tamat-tamat dosen sekarang yang tua-tua, ya, yang mereka-mereka yang mungkin hanya mumpung mereka bisa mengajar di swasta, ya, karena mereka juga sambilan bisa jadi pengacara dan segala macam. Tapi kalau untuk jadi PNS dosen, saya kira ya lanjut saja terus. Ya, S1 tamat umur 19, umur 20, tamat S2 22, tamat terus 25 sudah doktor. Nah, itu kemungkinan besar nanti Anda bisa, ya. Itu saya beri suatu clue untuk saudara, ya. Nah, supaya nanti juga bisa untuk melanjutkan lebih lanjut. Ya, jadi tidak ada waktu menganggur. Lanjut terus selagi muda. Ya, memang kesempatan umur itu juga membatasi buat kita, ya, karena memang dosen itu S3 persyaratannya, ya. Sekarang aja diminta, kemarin di UNAN penerimaan S3 ada yang mendaftar, ya, terpaksa juga S2 yang diambil, apa boleh buat, ya. Tapi kalau ada S3 yang mendaftar, itu S3 yang diambil, ya. Cuman karena umur mereka udah 40 tahun ke atas semua, mereka mengambilnya di swasta. Ya, menjadi dosen swasta ya cepat, karena mereka juga bisa sambil kerja menjadi UNES, di Bung Hatta. Nah, itulah tamat-tamatan S3 Dr. UNAN yang ke sana perginya di Bung Hatta, di UNES, itu yang mengambil, ya. Sementara untuk UNAN sendiri tidak bisa. Nah, oke. Baik, sekarang saya lanjutkan, ya. Lanjutkan tahapan pemeriksaan sampai dengan pembuktian tadi, Tiara Maharani. Yang disampaikan Habib tadi kan sudah masuk pemeriksaan saksi. Kita sudah masuk kepada pembuktian, karena salah satu alat bukti yang maksimum alat bukti 184 adalah
ada pemeriksaan saksi, keterangan ahli, petunjuk, ya, nah, kemudian keterangan terdakwa. Coba lanjutkan, Tiara. Nanti Anda akan menjelaskan keterangan saksi ini, saksinya dari mana saja, pasalnya pasal berapa, apa-apa saja saksinya, dan jelaskan sepanjang lebar begitu. Silakan, Tiara. Baik, Bu. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Habib tadi. Proses selanjutnya yaitu adalah proses pembuktian. Proses ini setelah eksepsi atau keberatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 KUHP oleh majelis hakim menjatuhkan putusan sela atau menolak eksepsi atau keberatan terdakwa. Lanjutkan keterangan saksi lagi, Tiara. Iya, Bu. Selanjutnya yaitu adalah keterangan yang harus diberikan oleh saksi. Kita udah masuk pembuktian ini ya. Keterangan kebenaran apa yang harus dijelaskan saksi di persidangan yaitu meliputi hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu apa-apa yang dilihatnya sendiri. Yang kedua yaitu apa yang didengarnya sendiri atau apa yang dialaminya sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, serta menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa dan keadaan yang dilihatnya, didengarnya, atau dialaminya. Nah, selanjutnya yaitu keterangan saksi di sidang berbeda dengan berita acara penyidikan. Telah dijelaskan pada prinsipnya, keterangan yang harus diberikan saksi di sidang pengadilan sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang telah diberikannya pada berita acara penyidikan. Akan tetapi, prinsip ini tidak mengurangi kebebasan saksi untuk memberikan keterangan yang berbeda di sidang pengadilan dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan penyidikan. Namun, kebebasan itu tidak dimaksudkan memberi keleluasaan kepada saksi untuk mengarang kebohongan serta mengingkari secara keseluruhan keterangan yang telah diberikannya dalam berita acara penyidikan. Oleh karena itu, arti kebebasan saksi memberi keterangan di sidang pengadilan, bukan dalam arti memberi kebebasan untuk berbohong atau untuk meniadakan keterangan yang telah diberikannya dalam berita acara penyidikan. Arti bebas memberi keterangan di persidangan ditujukan kepada sikap dan keadaan fisik dan psikis saksi, yakni dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan. Yang pertama yaitu tanpa pengaruh dan paksaan penekanan dari pihak manapun. Pertanyaan yang diajukan kepadanya harus dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti olehnya, agar jawaban yang diberikan benar-benar merupakan jawaban yang keluar dari kesadaran nuraninya, sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasannya. Selanjutnya, dilarang mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi, yaitu keterangan yang tidak pernah dinyatakan saksi. Tetapi oleh hakim atau penuntut umum dianggap seolah-olah pernah dinyatakan saksi. Pernyataan yang menjerat seperti ini melanggar kebebasan saksi mengenai saksi memberikan keterangan. Keterangan saksi yang dimaksud apa, Saudara Tiara? Kemudian ada beberapa jenis-jenis saksi yang nanti akan memberikan keterangan dan bagaimana kekuatan alat bukti. Kalau kita bicara masalah pembuktian, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, alat bukti itu sendiri, kemudian kekuatan alat bukti, kemudian teori pembuktian, dan sistem pembuktian. Nah, itu juga terangkan ya, termasuk di dalamnya juga nanti saksi itu. Saksinya itu saksi apa saja namanya dan bagaimana kekuatan pembuktiannya. Silakan.
Silakan Tiara. Ada jenis-jenis saksi. Ada, Bu. Silakan. Baiklah, ada jenis-jenis saksi dalam pemeriksaan persidangan hukum acara pidana. Yang pertama yaitu saksi a-charge, yaitu tujuan dipanggil saksi ini untuk memberatkan terdakwa. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum mempunyai hak memanggil saksi tersebut yang tertuang dalam pasal 160 ayat 1 KUHP. Pasal ini menjelaskan bahwa saksi bisa memberikan pernyataan baik yang mendukung atau memberatkan terdakwa. Yang kedua adalah saksi ahli, yaitu agar penyelesaian perkara berjalan dengan objektif dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Maka dalam beberapa kasus persidangan menghadirkan saksi ahli yang menekuni bidangnya tertentu, seperti dokter, pekerja IT, atau ahli forensik. Tujuan agar keputusan hakim tepat dan tidak berat sebelah yang tercantum pada pasal 65 KUHP. Selanjutnya adalah saksi a-decharge. Pemanggilan saksi kali ini bertujuan untuk meringankan terdakwa dalam sebuah kasus perkara. Saksi bisa berterus terang membela terdakwa atas dugaan dakwaan yang tertuju pada terdakwa. Umumnya saksi ini dipanggil oleh penasihat hukum terdakwa yang berlandaskan aturan pasal 65 KUHP dan pasal 116 ayat 3 KUHP. Selanjutnya adalah saksi mahkota. Keistimewaan sebagai saksi mahkota hanya bisa dirasakan oleh terdakwa ataupun tersangka langsung. Biasanya ini terjadi karena kasus penyertaan yang melibatkan banyak orang. Walaupun landasannya tidak jelas dalam KUHP, namun kesaksian mereka dibutuhkan sebagai tambahan perspektif empirik. Udah, Bu. Ya, coba Bapak Gutian keterangan saksi. Baik, dilanjutkan dengan berikut. Coba yang lain videonya dibuka. Andre Raymond. Coba yang lain videonya dibuka. Ini tadi cuma baru 18, 19, siapa yang nambah-nambah aja masuk ini? Baru masuk sekarang nih. Saya udah catat dari tadi jumlah 18 dengan saya. Ini udah masuk baru nih, siapa nih yang masuk baru? Silakan lanjutkan dengan keterangan ahli. Andre, saya tanya kepada saudara dulu. Apa beda alat bukti dengan barang bukti? Beda. Bukti. Sebentar, Bu. Oh, kok sebentar-sebentar. Saya tinggalkan aja, Muhammad Ihsan. Baik, Bu. Perbedaan antara barang bukti dan alat bukti itu, kalau barang bukti itu segala barang-barang yang kaitannya itu erat dengan tindakan pidana, Bu. Sedangkan alat bukti itu tindak pidana, tidak ada tindakan. tindak pidana, Bu. Kalau tindakan berarti ada kalimat lain. Yang Ya, Bu, tindak pidana, kalau kita Bu. menyebut tindak pidana, tidak ada tindakan pidana. Tindak pidana, perbuatan pidana, delik, prabarfaid, sama dia itu. Ada tindakan-tindakan, jadi menggunakan kata-kata hati-hati. Lalu alat bukti itu segalanya yang tercantum pada pasal 183-184 KUHP. Maksudnya? Kalau alat bukti itu alat-alat yang tercantum pada pasal 184, Bu. Ya, sebutkan. Alat bukti yang sah ialah pasal 184 angka 1. Alat bukti yang sah ialah A. Keterangan saksi,
B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa. Mungkin itu saja, Bu. Sebutkan satu-satu. Gimana keterangan ahli lagi? Lanjutkan. Bentar, Bu. Pemeriksaan terhadap alat bukti selanjutnya adalah terhadap keterangan saksi. Dalam hal ini, keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan bla 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 bla. Nah, yang dimaksud dengan keterangan saksi sendiri adalah ialah bla 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 bla. Jelaskan begitu. Bentar, Bu. Keterangan saksi ini dibagi menjadi dua macam, Bu. Ada keterangan saksi mahkota dan ada keterangan saksi di auditu. Keterangan saksi mahkota ini yaitu keterangan yang diambil dari perkara. Saksi mahkota di auditu dua macam. Apa itu pembagiannya? Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan seseorang di bawah sumpah secara langsung di depan pengadilan berdasarkan apa yang dia alami sendiri, apa yang dia dengar, dan apa yang dia lihat. Nah, begitu dulu. Selain dari itu, nanti juga ada keterangan saksi yang lain seperti auditu dan juga saksi mahkota. Begitu cara menjelaskannya. Iya, Bu. Bentar, Bu. Menurut pasal 1 ayat 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Selain itu, saksi ini dibagi menjadi dua macam dan keterangan saksi dibagi juga menjadi dua macam. Ada, kalau jenis saksinya ada saksi charge dan discharge. Dan juga ada keterangan saksi, yaitu ada saksi mahkota dan di auditu. Bentar. Saksi discharge ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa. Demikian menurut pasal 160 ayat 1 huruf C KUHP, bahwa dalam hal saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan. Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Lalu ada saksi discharge. Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa. Demikian menurut pasal 160 ayat 1 huruf C KUHP, bahwa dalam hal ada saksi yang menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa dan atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Lalu penjelasan mengenai keterangan saksi, yaitu ada dua, saksi mahkota dan di auditu. Saksi mahkota ialah keterangan saksi mahkota yaitu keterangan yang diambil dari perkara pelakunya lebih dari satu orang. Sedangkan saksi di auditu yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh orang lain atau keterangan ini bersifat lemah. Sudah, Bu. Dah. Itu dia. Nah, nulus testis, apa maksudnya? Bentar. Siapa yang tahu yang lain cepat? Satu saksi bukanlah saksi, Bu. Ya, itu dia. Nah, di mana bisa berlakunya saksi ini satu orang dalam pengecualiannya? Bisa diakui dalam tindak pidana apa? Siapa cepat?
Sebanyak ini tidak bisa. Dalam tindak pidana apa? Hanya satu saksi aja bisa diakui. Nggak ada yang lain yang bisa? Kak kameranya? Saya menerangkan bukan hanya pidana umum, pidana khusus juga saya singgung ketika saya menjelaskan kemarin. Tindak pidana apa? Nggak tahu. Tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Ya, ke saksi korban. Dia langsung lapor ke polisi walaupun orang lain tidak tahu kan dia yang merasakan, dia yang diculik, dia yang dibawa, dia yang diperdagangkan. Walaupun yang lain tidak tahu itu bisa. Baca nanti tindak pidana perdagangan orang. Makanya, nah, setelah pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, yang ketiga pemeriksaan surat. Coba dilanjutkan oleh Yudika Pratama. Baik, Bu. Bentar, Bu. Kalau lama-lama saya lalui saja nilai Anda kalau udah tahap 2 kurang. Baik, Bu. Yang pertama, alat bukti surat. Pengertian yang pertama itu ada surat sebagai alat bukti. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang nampak kepalamu, hanya kepala saya, coba tegakkan gitu. Menurut ketentuan ini, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Kemudian pasal itu merinci secara luas dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti. Yang pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya dengan syarat isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus berisi: yang pertama, memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri. Dua, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan. Surat keterangan dari saksi seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Bentuk surat yang disebut pada huruf A, B, dan C adalah surat resmi yang dibuat pejabat yang berwenang atau berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Bentuk surat yang disebut pada huruf A, B, dan C dengan sendirinya bernilai sebagai alat bukti yang sah sejak surat itu diperbuat. C. Sedang surat pada huruf D merupakan bentuk surat pada umumnya, yakni surat yang tidak termasuk pada huruf A, B, dan C, tapi lebih bersifat surat pribadi, surat menyurat atau korespondensi, surat ancaman,
surat pernyataan, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selembaran gelap, tulisan berupa karangan baik berupa novel, puisi, dan sebagainya. Tidak diperbuat oleh pejabat yang berwenang dan dengan sendirinya diperbuat tanpa sumpah. Dan surat huruf D tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Surat bentuk ini baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian apabila surat ini yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain. Sudah. Dah, Bu. Paham ya, mana dasar hukumnya dan segala macam. Coba ya, buka yang lain videonya. Ini lagi dimatiin nih videonya nih ya. Mana yang lain lagi nih videonya kok dimatiin? Saya sebut aja lagi ya, kalau dimatiin ya, pasti dibukanya nanti. Coba lagi Anissa Putri Indra Perdana. Iya, Bu. Nah kan baru dibuka kan, tadi kemana kamu? Tadi saya buka, Bu. Mungkin kalau loading jadi lama. Apa lagi setelah pemeriksaan surat? Pemeriksaan ahli, Bu. Mohon maaf, Bu. Nilai kekuatan pembuktian surat ya, Bu? Nah kan ketahuan benar kamu tidak mengikuti dari tadi tuh. Saya ikuti, Bu. Nah, terus kau nanya lagi? Apa yang saudara ikuti? Kita berurut dari tadi dalam masalah pembuktian. Saya ikuti dari alat bukti surat tadi, Bu. Apa lagi yang belum? Nilai kekuatan pembuktian surat, Bu. Nah, coba jelaskan. Nilai kekuatan pembuktian surat merupakan surat autentik atau surat resmi seperti yang dibentuk dalam surat resmi yang disebutkan pada pasal 187 huruf A dan B dalam KUHP. Dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim. Sepanjang hal itu tidak dilumpuhkan dengan bukti lawan atau Tegenbewich. Oleh karena itu, alat bukti surat resmi atau autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat. Hakim tidak bebas lagi untuk menilainya dan terikat kepada pembuktian surat tersebut dalam mengambil putusan perkara perdata yang bersangkutan. Demikian secara ringkas. Adapun teori yang menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian dalam KUHP yang pertama, dalam segi formal, alat bukti surat yang disebutkan dalam pasal 187 huruf A dan B serta C, yaitu alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk-bentuk surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Alat bukti surat resmi yang punya nilai pembuktian formal yang sempurna sendirinya terbentuk dan isi surat tersebut yang pertama sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan alat bukti yang lain. Yang kedua, semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya. Yang ketiga, juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain. Yang keempat,
isi keterangan yang tertuang di dalamnya hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain berupa alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, atau keterangan terdakwa. Yang kedua, jika ditinjau dari segi material, semua bentuk alat bukti yang disebutkan dalam pasal 187 bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Pada alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti tersebut yang pertama, adanya asas pemeriksaan perkara pidana, ialah untuk mencari kebenaran material atau kebenaran sejati. Yang kedua, asas keyakinan hakim yang terdapat dalam ketentuan pasal 183 yang berhubungan erat dengan sistem pembuktian yang dianut KUHP berdasarkan pasal 183 KUHP, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Yang ketiga, asas batas minimum pembuktian. Alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Itu, Bu. Keterangan ahli, apa yang saudara maksud dengan keterangan ahli? Keterangan ahli Ya bisa. Lila Quratul Aini. Keterangan ahli terdapat pada KUHP pasal 1 ayat 28, Bu. Yaitu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Apa yang bisa saudara jelaskan terkait dengan keterangan ahli yang dimaksud? Contohnya apa? Keahlian khusus yang dimaksudkan ini seperti apa? Misalnya, tuh hanya apa yang seorang ahli katakan di depan sidang itu yang dapat dikatakan sebagai alat bukti keterangannya, Bu. Misalnya berupa keterangan ahli katakan di depan sidang. Kalau yang ahli dikatakan ketika proses berkas perkara di penyidikan dan ditandatangani dan itu dibuka di persidangan, apakah tidak sah? Sah, Bu. Misalnya berupa keterangan tertulis dari seorang ahli kedokteran kehakiman gitu, Bu. Nah, apa bedanya surat dengan keterangan ahli? Apakah visum itu merupakan keterangan ahli atau surat? Surat, Bu. Nah, visum merupakan alat bukti surat, tapi dia dikeluarkan oleh seorang ahli kedokteran kehakiman. Nah, yang dimaksud dengan keterangan ahli dari orang kedokteran kehakiman apa? Kalau keterangan berdasarkan keahliannya, berdasarkan ilmu pengetahuannya, dia menjelaskan kepada seorang penyidik dan kepada hakim di persidangan, itu
berdasarkan keahliannya dia, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dia lakukan yang harus dibuat dalam satu form, dan itu dia merupakan surat yang kita kenal dengan ver, visum et repertum. Beda loh. Nah, pertanyaan saya satu lagi, Lila. Apa sistem pembuktian yang digunakan dalam pemeriksaan perkara pidana? Sebentar, Bu. Kita selesaikan sekarang sampai putusan hakim, ini panjang lagi cerita nih. Coba Putri Ramadhani, sudah tadi apa belum? Belum ya? Belum, Bu. Ya. Sistem pemeriksaan perkara tindak pidana dalam hukum acara pidana yaitu itu pertanyaan tadi kan, Bu? Iya, sistem pemeriksaan dalam perkara pidana apa saja? Sistem pembuktian, bukan sistem pemeriksaan. Pemeriksaan ahli saksi, Bu, pemeriksaan. Sistem pembuktian. Sistem pembuktian kan pertama ada pemeriksaan saksi, Bu, pada sidang pembuktian, Itu Bu. tahapan pembuktian itu sistem. Tambah. Jenis pembuktian lah. Kita mengandung sistem pembuktian yang bersifat negatif botelik. Apa maksudnya itu? Ada sistem pembuktian positif, ada negatif botelik. Apa maksudnya itu? Baik, Bu. Sistem pembuktian negatif yaitu sistem pembuktian. Ya, jangan dari awal lah. Jangan dipotong-potong. Saya sudah memancing seperti itu. Harusnya Anda menyusun sistematis. Baik, Bu. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu terdapat ada 4, Bu. Ada 2, ada 4, gimana sih? Pertama itu ada sistem pembuktian positif, Bu, yaitu sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tapi kalau sistem pembuktian negatif yaitu gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Udah. Bisa sih, itu aja. Positif undang-undang, kalau negatif keyakinan hakim saja. 2 dia itu. Ketiga baru positif negatif. Nah, keempat baru negatif botelik. Jadi ada 2, ada 3. Mananya 2 saja, Bu. Gimana saudara ini belajar? Tri Ramadhani ini saudara namanya juga tercecer. Nggak tahu saya di mana apa yang nggak dia kumpulkan.
Nama email saya emang kebalik, Bu. Anda buat Ramadhani Putri kan? Iya, Bu. Itu email saudara tuh. Nama email saya Ramadhani Putri, Bu. Terus di Aku Putri sebelumnya yang benarnya Putri Ramadhani Putri ini apa? Ramadhani. Iya, Bu. Nggak bisa dibalik namanya lagi, Bu. Emang dulu saya udah pakai email itu, Bu. Sebelumnya, Bu. Maaf, Bu, sebelumnya saya tidak mencatat materi tentang sistem pembuktian perkara, Bu. Apa yang saudara maksudkan dengan pembuktian secara negatif berbalik? Negatif berbalik, Bu. Kalau negatif berbalik, nggak berbalik gimana? Kalau sistem pembuktian negatif atau negatif berbalik yaitu sangat mirip dengan sistem pembuktian conviction in ration, Bu. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan juga